Ada banyak orang berpikir kalau Tuhan beserta kita, atau kalau kita ada di dalam rencana Tuhan, maka hidup kita akan lebih tenang, tidak ada masalah. Atau kalaupun ada, sedikitlah. Menurut saudara, betul nggak? Ayo kita berdoa dulu sebelum kita lanjutkan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Engkau yang berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya ulangi pertanyaan saya. Apakah saudara setuju? Kalau Tuhan beserta kita, atau kalau kita ada dalam rencana Tuhan, maka hidup kita akan lebih tenang. Tidak ada masalah. Semuanya lancar. Simpan jawaban saudara sampai saudara mendengarkan penjelasan saya, oke? Di Alkitab kita, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, apakah nabi-nabi, orang-orang benar, murid-murid Tuhan Yesus hidup lebih tenang daripada orang-orang lain pada umumnya? Tidak. Ada banyak masalah dihadapi oleh nabi-nabi, orang-orang percaya, bahkan Tuhan Yesus sendiri. Jadi tidak 100% benar kalau Tuhan beserta kita, kalau kita ada dalam rencana Tuhan, maka hidup kita akan tenang, jauh dari masalah. Secara logika saja, kita bisa berpikir, iblis adalah lawannya Tuhan. Maka dia akan selalu berusaha mati-matian mengganggu orang-orang percaya, menjatuhkan orang-orang percaya, berusaha menjegal atau menghalangi orang-orang percaya untuk melakukan kehendak Tuhan. Waktu Tuhan Yesus jadi manusia, apakah iblis tahu? Tahu. Dia, iblis, ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan iblis juga tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang melepaskan semua keilahiannya dan betul-betul jadi manusia 100%. Betul-betul sama dengan saudara dan saya. Hanya tidak dikandung dari benih dosa. Kenapa dia harus jadi manusia 100%? Supaya bisa menebus dosa manusia. Ingat ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, manusia ganti manusia. Itu sebabnya iblis berani sama Tuhan Yesus. Dia berusaha membunuh Yesus di Bethlehem lewat tangan Herodes. Dan dia berani mencoba Yesus di padang gurun setelah Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Kalau Yesus membawa keilahiannya, tidak mungkin iblis berani mencoba Yesus. Sepanjang Tuhan Yesus jadi manusia, iblis pun terus-menerus berusaha mencari jalan untuk menjatuhkan dia melalui imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Dan terakhir iblis pakai Yudas Iskariot untuk mengkhianati gurunya sendiri, sehingga Tuhan Yesus ditangkap dan harus disalibkan. Ini adalah bukti bahwa iblis tidak mungkin diam saja kalau ada orang percaya yang mau hidup mengenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Alkitab berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sedang orang-orang yang tidak percaya dihalang-halangi untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan dipakai untuk membawa orang-orang percaya untuk keluar dari rencana Tuhan. Satu ketika Israel sedang perang lawan Aram. Setiap kali orang Aram hendak menghadang Israel, Elisa selalu memberitahu Raja Israel semua rencana Raja Aram, sehingga mereka selalu gagal. Dan hal ini bukan hanya diketahui oleh orang Israel, tetapi pegawai Raja Aram pun tahu. Hebat kan? Kita akan baca kisahnya di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 11-12. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu.
Kalau saudara jadi raja Aram, apa yang saudara akan lakukan? Berdamai dengan Israel atau terus perang? Tapi setan memprovokasi raja Aram supaya tidak percaya dengan membisikkan niat jahat dalam hatinya. Sekaligus iblis mau mengganggu, menghalangi, menakut-nakuti Elisa lewat ancaman raja Aram. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Elisa adalah seorang nabi yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Dia adalah murid Elia, tapi Elisa dapat 2 porsi pengurapan Elia. Elia melakukan 7 mujizat besar. Elisa melakukan 14 kali mujizat besar. Elisa dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Tapi apa yang dialami oleh Elisa? 2 Raja-Raja 6 ayat 13 berkata, Raja bilang, pergi, cari Elisa, cari sampai dapat, aku mau tangkap dia. Saat saudara mulai masuk dan berjalan dalam rencana Tuhan, saat itulah musuh saudara si iblis akan mengirimkan pasukan khusus untuk menghalangi saudara menyelesaikan misi tersebut. Siapa di antara saudara yang selama pandemi ini 18 bulan pernah bertanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau di mana? Apakah Engkau mengasihi aku? Kenapa aku mengalami masalah-masalah seperti ini? Kenapa Engkau tidak melindungi aku? Aku mau kena COVID, bisnisku jadi hancur, penghasilanku merosot. Apa ada yang salah dengan aku? Ada yang pernah tanya begitu? Bisa angkat tangan saudara? Saya menyarankan saudara untuk tetap percaya, tetap berharap, untuk tetap melayani Tuhan. Karena apa? Karena itu adalah suatu tanda bahwa keberadaan saudara, perkataan saudara, apa yang saudara lakukan, iman saudara adalah masalah buat setan. Terang yang saudara bawa jadi masalah buat kuasa kegelapan. Serangan setan atas kesehatan saudara, atas keuangan saudara, atas hubungan saudara membuktikan bahwa saudara adalah musuh berbahaya buat setan, sehingga ia merasa perlu untuk menyerang saudara. Setan perlu mengalihkan perhatian saudara dari Tuhan kepada fakta di sekeliling saudara. Sama seperti Petrus ketika berjalan di atas air. Ketika dia fokus sama Tuhan, dia berjalan di atas air. Ketika dia fokusnya berubah ke masalah-masalah di sekelilingnya, dia mulai tenggelam. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saudara akan luput dari masalah kalau Tuhan beserta saudara. Angin ribut dan gelombang yang besar menyerang murid-murid walaupun Tuhan Yesus ada dalam kaum mereka. Tanda penyertaan Tuhan bukan ditandai dengan tidak adanya masalah dalam hidup saudara. Bukan. Tanda penyertaan Tuhan justru kelihatan waktu masalah-masalah itu datang. Bagaimana saya tahu bahwa Tuhan memakai saya? Bagaimana saya tahu Dia punya rencana yang besar atas hidup saya? Bagaimana saya tahu Tuhan punya rencana yang besar atas masa depan saya? Saya bisa tahu melalui besarnya masalah yang saya hadapi. Kalau saya sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, tujuan hidup saya untuk Tuhan, saya merasa terus bertumbuh dalam Tuhan. Tetapi semakin besar masalah, berarti semakin besar Tuhan akan memakai saya. Saya pernah punya masalah keuangan. Uang saya ditilep orang. Saya pernah ditipu soal bisnis. Itu uang besar sekali buat saya. Dan kalau saya bisa melalui semuanya itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Dan Tuhan bukan hanya menolong saya melalui semuanya itu, tapi juga mengajari saya langsung on the spot. Bukan teori. Beberapa hal yang sangat penting buat saya ke depannya. Karena ada beberapa hal besar yang Dia mau percayakan dan Dia nggak mau saya salah lagi. Karena Tuhan mau percayakan yang lebih besar. Dia ajar saya waktu masih punya masalah kecil, supaya saya kapok. Kalau ketipu cuma sedikit, ntar buat lagi. Itu sebabnya saya yakin Adam tidak mungkin berani melanggar ketetapan Tuhan lagi di luar Taman Eden. Karena dia baru salah satu kali saja sudah langsung kehilangan semuanya. Alkitab bilang
dia keluar dari Taman Eden telanjang. Artinya nggak bawa apa-apa sama sekali. Otoritas, kuasa, hidup kekal, berkat Tuhan, kebahagiaan, damai sejahtera, semuanya hilang. Dan saya bersyukur dengan pengalaman kegagalan saya bisa sharing kepada banyak orang supaya orang-orang tidak melakukan kesalahan yang sama. Waktu Elisa memberitahu Raja Israel strategi Raja Aram berkata kepada anak buahnya, "Kalian harus menemukan Elisa. Dia adalah masalah besar buat saya. Musuh saudara, si iblis, mengirim pasukan khusus untuk saudara selama 18 bulan ini. Karena saudara berbahaya buat dia. Dia terpaksa menyerang semua orang. Tetapi saudara dan saya, orang-orang percaya, adalah sasaran utama mereka. Kenapa? Karena kita membawa terang yang akan membahayakan kegelapan. Karena kita mengubah kutuk menjadi berkat. Karena kita melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Apa? Memberitakan Injil, kerajaan Allah, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit, menjadi garam dan terang dunia, dan lain-lain. Saudara adalah problem besar buat setan kalau saudara lakukan hal-hal di atas. Pergilah, cari tahu di mana dia berada, perintah si raja, agar aku bisa mengirim orang dan menangkapnya. Dan laporan itu kembali, berkata dia ada di Dotan. Kemudian dia mengirim kuda dan kereta dan pasukan yang kuat ke sana. Mereka pergi pada malam hari dan mengepung Dotan. Sekarang perhatikan ayat 15. Ayat 15 adalah ayat yang benar-benar ingin saya khotbahkan. Ayat 15 berkata, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, kepada Elisa, "Celaka tuanku, apakah yang harus aku perbuat?" Bisa nggak saudara bayangkan? Orang-orang yang sangat membenci saudara datang dengan kekuatan yang jauh lebih besar melebihi saudara. Tiba-tiba muncul dan mengepung saudara pada waktu saudara sedang tidak siap. Waktu Gehazi bangun pagi-pagi, hal pertama yang dia lihat adalah masalah yang sangat besar dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Saya rasa banyak saudara yang sedang menyaksikan program ini pernah atau sedang mengalami hal ini. Setiap bangun pagi, yang saudara hadapi, yang saudara pikirkan, yang saudara harus selesaikan adalah masalah yang saudara sendiri tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Kemarin di sosmed ada direktur sebuah asosiasi di Bandung yang mencoba bunuh diri karena tidak tahan akibat PPKM. Ada yang protes dengan pakai bikini di jalan. Ada yang stres berat, dan ini adalah yang dihadapi oleh seluruh dunia saat ini. Urusan kesehatan, urusan perut lapar, urusan ekonomi, urusan sekolah anak-anak sekolah, urusan tagihan-tagihan, urusan politik. Gehazi melihat masalahnya dan berteriak, "Celaka tuanku, apa yang harus kita lakukan?" Elisa adalah nabi yang diurapi Tuhan. Dia yang memberitahu Raja Israel di mana musuh akan menyerang. Pertanyaan saya, yang mungkin pertanyaan saudara juga adalah, jikalau dia tahu kapan dan di mana Raja Israel akan diserang, mengapa dia sendiri diserang? Jika saudara memiliki kemampuan untuk mengetahui kapan orang lain akan diserang, kenapa saudara sendiri tidak tahu waktu saudara diserang? Memang lebih mudah memberi nasihat kepada orang lain, tapi ketika itu menimpa kita, kita sendiri tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Gehazi bilang apa? "Oh tidak, celaka tuanku, apa yang harus kita lakukan?" Perhatikan apa yang Elisa katakan. Jangan takut. Apa? Jangan takut. Oh, itu jawabannya klise. Gampang sekali ngomong jangan takut. Jangan takut gimana? Ini kita sudah kena COVID. Ini kita udah gak bisa bayar uang sekolah anak. Ini kita sudah nunggak cicilan rumah 3 bulan.
enak aja ngomong jangan takut. Kamu gak pernah ngalamin sih. Di depan mata Elisa dan Gehazi ada kereta dan kuda musuh. Perhatikan, musuh bukan hanya di depan Gehazi, tapi juga di depan Elisa. Tapi Elisa sang nabi berkata, jangan takut. Jangan berpikir kalau jadi pendeta enak ya, dekat sama Tuhan jadi aman, gak ada masalah, sedikit masalahnya, enteng masalahnya. Kalau benar, kenapa sedikit orang yang mau jadi pendeta? Saudara mau? Elisa bilang, jangan takut, yang bersama kita lebih banyak daripada yang bersama mereka. Mereka yang bersama kita lebih banyak daripada mereka yang melawan kita. Kemudian ayat berikutnya, ayat 17 mengatakan, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah matanya supaya ia melihat. Jika saya Gehazi, saya akan berpikir setelah Elisa berdoa, maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan akan membuat semua musuh yang datang menyerang mati. Saya akan memejamkan mata dan Elisa akan berdoa. Dan ketika saya membuka mata, semua musuh akan hilang. Wow, ajaib. Itu harapan saya. Tapi faktanya berbeda. Elisa berdoa dan berkata, bukalah matanya Tuhan agar dia bisa melihat. Mereka berdua membuka matanya, dan apa yang mereka lihat? Musuh yang sama yang mereka lihat sebelum berdoa semakin dekat, bahkan turun menghampiri mereka semua berdua. Bagaimana sih Elisa berdoanya? Kenapa musuh masih datang ke arahnya? Katanya Elisa abdi Allah yang berkuasa. Katanya Elisa nabi Allah yang membelah air seperti Musa dan Yosua. Katanya Elisa dapat 2 kali urapan Elia. Kenapa Elisa sudah berdoa tetapi serangan tetap terus datang? Kenapa? Karena bukti kehadiran Tuhan bukanlah tidak ada masalah. Bukan. Bukti Tuhan menyertai kita bukanlah masalah langsung hilang. Bukan. Bukti kehadiran Tuhan adalah bahwa Elisa dan Gehazi terkepung dan musuh dengan kekuatan besar datang mendekat, tetapi mereka tidak bisa membunuh Elisa dan Gehazi. Saudara sudah berdoa, tapi musuh tetap datang. Depresi datang, ketakutan datang. Saudara hampir tidak bisa bernapas, tapi entah bagaimana firman Tuhan menopang saudara. Padahal saudara hampir kehilangan akal. Padahal saudara sudah hampir menyerah. Padahal saudara sudah hampir melepaskannya. Saya mau beritahu saudara, ada lebih banyak yang menyertai saudara daripada yang melawan saudara. Dan saudara bisa katakan kepada masalah sesuai dengan yang firman Tuhan katakan. Yang ada dalamku lebih besar daripada semua yang ada di dunia. Bukti Tuhan menyertai justru menjadi nyata di dalam masalah. Jika saudara menghadapi masalah yang sangat besar, maka Tuhan juga akan mengirim pasukan yang lebih besar lagi. Dia akan menunjukkan bahwa dia lebih besar dari semua masalah saudara. Sehingga saudara akan berkata, aku memiliki Tuhan yang sangat besar. Aku memiliki Tuhan yang sangat baik. Aku memiliki juru selamat yang setia. Orang baru bisa betul-betul memuji Tuhan dengan segenap hati. Bukan ketika tidak ada masalah, tetapi ketika seseorang menghadapi masalah yang sangat besar, tidak mungkin ada jalan keluar, tetapi Tuhan meluputkan dia. Amin. Besok pagi ketika sudah membuka mata, tebak apa yang masih ada di sana? Apa? Ya, masalah saudara. Tapi tebak apa yang ada di dalam diri saudara? Apa? Penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, Roh Tuhan. Semakin besar masalah, semakin besar pula orang berharap kepada Tuhan, dan semakin berserah seseorang kepada Tuhan. Ada lebih banyak kesempatan buat Tuhan bekerja. Amin.
Biasanya kalau masih bisa utang sana, utang sini, orang nggak datang sama Tuhan. Nah, kalau nggak ada yang bisa utangin lagi, baru berdoa cari Tuhan. Kalau masih ada jalan lain, kebanyakan orang akan terus berusaha sendiri. Iblis telah melakukan semua yang dia bisa untuk menelan saudara. Saudara adalah targetnya iblis. Dia membidik saudara tepat di bagian terlemah dalam hidup saudara. Misalnya, saudara lemah dalam hal wanita, iblis akan bidik saudara di situ. Kalau saudara lemah dalam hal keuangan, iblis akan bidik saudara juga di situ. Kalau saudara lemah dalam hal karakter, iblis juga akan bidik saudara di sana. Tapi Alkitab berkata, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada orang yang ada di dunia. Kuasanya jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan kuasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saatnya kita berhenti memberitahu Tuhan seberapa besar masalah kita, dan katakan kepada masalah, aku punya Tuhan yang lebih besar. Dia lebih hebat, dia lebih besar, dia lebih berkuasa. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Jangan pernah takut kepada iblis. Dia sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu di Golgota. Saatnya kita melakukan amanah agung Tuhan Yesus, menginjak kepala ular dan memberitakan kabar baik kepada segala makhluk. Saudara adalah pribadi yang berbahaya buat setan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah memilih kami, Engkau memperlengkapi kami, Engkau mengurapi kami, sehingga kami tidak perlu takut kepada setan, dan kami perlu diperhitungkan oleh setan. Kami berbahaya buat dia. Tolong setiap kami yang menyaksikan program ini Tuhan, supaya kami betul-betul efektif menjadi anak-anak Tuhan, sehingga keberadaan kami bisa membuat dampak yang besar bagi dunia ini. Berdoa supaya Tuhan mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berjumpa lagi minggu depan.